بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن oleh Rasulullah ini adalah Al-Quran, maka Al-Quran wajib bagi kita mengimaninya sebagai kalam Allah yang diturunkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh, Bapak dan Ibu sahabat yarhamkumullah, para pendengar di rumah, semoga Allah limpahkan kepada kita semua karunia, taufik dan hidayah. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah berada di tahun 2024 miladiah. Sementara hijriah kita masih akan menunggu sekitar 6 bulan setengah ke depan sehingga kita akan sampai kepada tahun 1446 hijriah. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap waktu yang kita lalui ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang harus diikuti dengan rasa syukur terhadap karunia dan pemberian ini. Allah sebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali kerugian itu tidak akan ada pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan mereka yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Jamaah yang dirahmati Allah, karena itu marilah dalam menghadapi tahun 2024 ini kita hendak bermuhasabah, mengingat kembali apa yang telah kita lakukan pada tahun 2023 dan apa yang terjadi di seputaran kita, baik itu secara langsung menyangkut dengan kita maupun yang mungkin tidak terkait dengan kita secara langsung, tapi lebih besar daripada itu terkait dengan risalah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita coba bangkitkan kembali memori apa yang telah terjadi pada tahun 2023. Hal ini untuk menjadi batu loncatan bagi kita
sekaligus menjadi pijakan untuk lebih baik di masa yang akan datang. Banyak kejadian-kejadian, kalau dalam istilah yang dipakai oleh para jurnalis, menjadi sebuah kaleidoskop yang terjadi di tahun 2023. Mulai dari sikap, tindak dan tanduk kita ini sampai kepada hal yang memilukan seperti peperangan yang terjadi antara Zionis Yahudi dengan kubu perlawanan Palestina atau Brigade Izzuddin Al-Qassam, kelompok Hamas. Dan ini menjadi sebuah pemikiran bagi kita, membawa perasaan kita, dan kita mengharap, terima kasih, kita mengharap di dalam doa agar Allah memberikan kebajikan di masa-masa yang akan datang kepada kita dan kepada umat Islam secara keseluruhan. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis di antara sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini sahabat yang sebelumnya beragama Nasrani, kemudian menjadi Muslim dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu berita yang datang kepada kita dari hadis yang terkait dengan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu adalah kisah Dajjal yang terikat di salah satu pulau yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari dan sahabat-sahabatnya dalam sebuah pelayaran atau dalam sebuah ekspedisi lautan, sehingga ini menjadi berita yang menggemparkan. Dan faktanya memang ada Dajjal itu akan datang kemudian hari. Nah, di dalam hadis ini, selain hadis tentang Dajjal ini, Tamim Ad-Dari menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu, kata Rasulullah, adalah nasihat, menasihati. Para sahabat ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya ad-dinun nasihah, maka mereka bertanya, qalu liman ya Rasulullah, kepada siapa nasihat menasihati itu? Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat kepada kitab Allah, nasihat kepada Allah dan kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpin umat Islam, dan kepada umat Islam secara keseluruhan. Ini nasihat harus dijalankan dalam kehidupan seseorang. Kepada kitab Allah, bagaimana dimaksud nasihat kepada kitab Allah? Para ulama menyatakan nasihat kepada kitab Allah adalah pertama beriman bahwa kitab Allah itu adalah kalamullah
dan Allah pula yang menurunkannya kepada para hamba pilihan dari para nabi dan utusannya. Jadi kalau kitab Allah yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah Al-Quran, maka Al-Quran wajib bagi kita mengimaninya sebagai kalam Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi petunjuk bagi alam semesta ini. Kemudian juga harus diimani bahwa kalamullah ini tidak sama dengan kalam manapun. Tidak ada statement, tidak ada pernyataan, tidak ada kalimat-kalimat yang sama dengan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun yang bisa mendatangkan kalimat ataupun kalam yang semisal kitabullah ini. Ini nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quranul Karim. Kemudian nasihat kepada Al-Quranul Karim adalah dengan kita mengagungkan dan memuliakannya. Jadi seorang harus mengagungkan dan memuliakan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memuliakan dan mengagungkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di dalam mengagungkan dan memuliakan kitab ini, itu akan banyak sekali didapati rahasia dan hikmah di balik pengagungan itu sendiri. Pertama, harus pula dibaca. Jadi ad-dinun nasiha li kitabillah adalah membaca kitab Allah ini. Tahun 2023 kita membaca Al-Quran mungkin dalam 1 bulan 3 kali, selain bacaan di dalam salat, selain bacaan yang kita baca tidak secara serius, selain bacaan yang kita tidak duduk dan merencanakan waktu itu dalam 1 bulan itu dengan Al-Quran itu sendiri. Ambil Al-Quran, sediakan waktu, baik itu habis subuh ataupun habis salat maghrib kah, atau isya kah, atau ketika selesai salat asar misalnya, atau di waktu duha. Kapan waktu kita memiliki untuk membaca Al-Quran secara serius, sehingga setiap bulannya kita bisa melanjutkan bacaan demi bacaan terus menerus, halaman per halaman, surah per surah, sehingga dalam durasi waktu sekian tahun kita menamatkan bacaan Al-Quran. Nah, bila itu tidak ada, maka di tahun 2024 ini harus diupayakan membaca Al-Quran sedemikian rupa dalam wujud untuk mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Ad-dinun nasihah, qalu liman, qala lillahi wa likitabih. Nasihat untuk Allah dan kitabnya. Untuk kitabnya, agungkan, baca. Setelah imani dia sebagai kalam Allah yang Allah turunkan kepada para hamba pilihan dari Nabi dan utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama dengan kalimat dan kalam yang ada pada makhluk ini.
Lalu kemudian bacaan kita baguskan, tidak membaca Al-Quran asal-asalan, apalagi mencoba menjadikan Al-Quran itu sebagai permainan untuk memperoleh pujiankah, keterkenalankah, ataupun hanya untuk membuat lelucon. Apalagi masa sekarang itu sudah ada aplikasi seperti TikTok misalnya. Lalu kita baca Al-Quran hanya untuk senda gurau. Nah, ini tidak memuliakan Al-Quran. Maka baca Al-Quran dengan mengagungkannya, baguskan bacaannya, kemudian khusyuklah ketika membaca Al-Quran, walaupun hanya perlahan-lahan. Orang yang membaca Al-Quran itu ada yang mahir, ada yang terbata-bata. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru fil Quran ma'as sabaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, bagus bacaannya, lantunannya akan menenangkan jiwa orang-orang yang sedang gelisah, apalagi yang memang sedang tenang. Maka akan menambah kewibawaan rasa dan jiwa seseorang. Dia akan berada di alam spiritual yang tidak dia dapatkan apabila dia membaca bacaan lainnya. Nah, orang yang membaca dengan khusyuk, maka itu bahagian daripada ad-dinun nasihah li kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Ini kata ulama, bukan cerita kita, tapi kita sadur dari pernyataan para ulama. Iman, agungkan dan muliakan baca, kemudian perbaguskan bacaannya, serta khusyuklah ketika membaca ataupun mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian penuhi semua huruf-hurufnya. Bagaimana mengucapkan dad, bagaimana mengucapkan ta, bagaimana dengan dha, dal, dal, ya, semua diucapkan dengan sebaik mungkin yang bisa kita ucapkan. Kita belajar, kita latih lidah kita. Meskipun kita sudah berusaha tapi tidak maksimal hasilnya, asalkan usaha sudah maksimal, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ada nilainya. Disempurnakan huruf-hurufnya saat membaca. Kemudian bila mencoba untuk memahami makna yang ada di balik kalimat dan ayat-ayatnya serta surahnya, maka hendaklah menghindar dari pendapat dan penafsiran orang-orang yang mencoba untuk membawa Al-Quran kepada maksud dan tujuan yang tidak semestinya. Jadi Al-Quran tidak boleh ditarik ke sana kemari untuk tujuan yang tidak diinginkan oleh agama ini. Bukan untuk visi dan misinya, bukan untuk risalahnya. Apa risalah Al-Quran secara umum? Tadi sudah kita sebutkan, salah satunya hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, atau menjadi petunjuk untuk menjadikan orang itu sehingga memiliki sifat takwa. Yang kedua adalah untuk
menjadi tantangan bagi orang-orang yang tidak mau mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad. Sehingga Al-Quran ini menjadi tantangan bagi mereka. Bisa tidak kalian mendatangkan Alkitab seperti kitab yang diturunkan kepada Muhammad ini? Kalau tidak bisa satu Quran, satu kitab secara keseluruhan, datangkan 10 surat saja. Kalaupun juga tidak mampu, datangkan ya satu surah saja, semisal Al-Quran. Lalu kemudian Allah katakan tidak ada yang mampu. Qul law ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan hai Muhammad, sekiranya manusia dan jin bahu-membahu setelah mereka berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu mendatangkannya, meskipun satu dengan yang lainnya saling membantu saja mereka tidak mampu mendatangkannya. Apalagi kumpul mereka kemudian masing-masing coba buat sendiri, itu lebih tidak mampu lagi. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di rumah, jadi harus menghindar, harus berhenti, harus berpaling dari pemahaman-pemahaman yang Al-Quran tidak dimaksudkan untuk hal-hal seperti itu, untuk melecehkan, menjatuhkan, ataupun untuk maksud-maksud pemahaman-pemahaman dan aliran-aliran yang tidak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mencoba mengambil Al-Quran untuk menghina umat Islam itu sendiri. Sebagaimana kemarin dalam perang antara tentara Zionis Israel dengan pasukan kaum muslimin Hamas dan yang semisal Hamas seperti Syara Al-Quds dan lain-lain, mereka mengambil ayat Al-Quran lalu melemparkannya melalui udara pada tulisan-tulisan tertentu. Ini tahrif terhadap Al-Quran Karim. Ini merupakan penghinaan terhadap maksud dan tujuan Al-Quran itu. Mereka gunakan sebagai senjata untuk melemahkan perjuangan umat Islam itu sendiri. Dan hal seperti ini tidak boleh ditiru. Kadang-kadang orang melihat hal seperti itu tidak langsung mendapatkan sanksi dan dera atau azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terpesona dengan hal seperti itu, karena apa yang dilakukan oleh mereka sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan biarkan itu berjalan mulus. Pasti akan Allah perhitungkan suatu saat nanti, cepat maupun lambat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian termasuk daripada ad-dinun nasihah li kitabillah adalah membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Al-Quran misalnya berbicara tentang peristiwa adanya Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua selama 300 atau 309 tahun. Ashabul Kahfi, peristiwa itu ada, Al-Quran sudah sampaikan. Peristiwa cekcok
dalam keluarga Nabi Yakub alaihissalam, sehingga Yusuf di masa kanak-kanaknya dilempar oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, lalu kemudian di dalam sumur diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditampung oleh para musafir dan dibawa ke negeri Mesir. Di dalam Al-Quran juga ada cerita Musa alaihissalam bertemu dengan hamba Allah, lalu kemudian ada ikan yang telah dipanggang siap untuk dimakan, tapi kemudian bisa hidup kembali membelah lautan. Ini yang diceritakan kepada kita oleh para ulama secara turun-menurun, lalu orang tua kita juga menyampaikan, guru-guru kita. Musa alaihissalam bertemu dengan Khidir dalam perjalanan yang panjang. Dalam Al-Quran ada kisah tentang informasi yang akan datang, sebagaimana sudah pernah ada informasi ataupun berita masa lalu. Fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Itu dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim serta para perawi lain. Dalam Al-Quran itu ada berita orang-orang sebelum kalian, dan ada informasi yang akan terjadi setelah kalian nanti. Salah satunya informasi yang terjadi setelah kalian apa misalnya? Fitnah. Maka dari sekarang kita memiliki rencana untuk memperkecil celah, bahkan menutup celah itu sama sekali, sehingga fitnah jangan terjadi terhadap kita, karena fitnah itu akan terjadi. Kemudian juga akan terjadi berdasarkan informasi Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ya, yang menyatakan bahwa wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, bahwa goncangan pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Ini berita Al-Quran. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Berita Al-Quran di masa yang akan datang. Kemudian harus persiapkan diri bahwa kiamat itu pasti ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di sini berita-berita Al-Quran harus kita benarkan sebagai wujud ad-dinun nasihah li kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ad-dinun nasihah adalah kita mesti kokoh berada pada hukum-hukum yang disampaikan oleh Al-Quran dalam semua aspek. Ketika kita secara personal itu kita jaga hukum-hukum itu. Lalu dalam ranah yang lebih kolektif, masih pada tataran yang biasa dalam kehidupan sosial antropologi di antara kita. Ada kehidupan yang lebih tinggi di mana posisi kita berada di atas dan mengatur semua kehidupan lain, atau disebut dengan kepemimpinan. Maka mestilah dia berada pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ini ad-dinun nasiha lil Quran atau li kitabillah dalam bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pahami, cari dan gali ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ilmu apa saja yang dibawa oleh Al-Quran.
Karena Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai'. Dalam surah An-Nahl kata para penafsir masa dahulu, itu adalah menceritakan dan menyampaikan semua hal. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan ini setelah Al-Quran turun kecuali ada di dalam Al-Quran. Apa saja akan dapat. Maka penggalinya itu secara pelan-pelan. Jangan paksakan diri. Jangan mencoba menerawang sehingga ingin mendapatkan sebuah penemuan yang tidak komplit. Pelan-pelan Allah yang akan buka, ya, dengan satu ilmu yang kita dapat dari Al-Quran, maka amalkan ilmu itu. Man amila bima alima allamahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan satu pengetahuan yang dia telah peroleh, maka Allah akan ajarkan pengetahuan lainnya yang dia tidak tahu sama sekali. Kata Al-Quran, jangan berbohong. Kata Al-Quran, jangan berburuk sangka. Maka praktekkan itu dalam kehidupan. Kata Al-Quran, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau pongah terhadap manusia dan jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Maka kita lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan ajarkan lainnya. Apakah itu pasti? Pasti. Innahu la yukhliful mi'ad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memungkiri janjinya. Yakin dengan itu? Yakin. Jadi ini bahagian mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Ketika disebut ilmu-ilmu Al-Quran, maksudnya adalah ilmu yang bisa digali dari Al-Quran. Semuanya, semua sisi ilmu itu adalah bahagian dari ad-dinun nasihah li kitabillahi al-azim. Jadi nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian juga coba untuk masuk menyelam ke dalam perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Al-Quran, sekaligus pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Al-Quran. Ada umpama disampaikan oleh Al-Quran banyak, ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebiji bulir yang dia berkecambar 7, dan setiap dari cabang yang 7 itu dia akan menghasilkan buah 100. Nah, ini disampaikan umpama-umpama seperti itu. Ini kita telusuri pelan-pelan, kita bawa apa yang kita lihat. Sedang lihat pohon, ingat itu. Ketika lihat kehidupan seperti ini, bawa kepada Al-Quran. Lupa kepada itu, buka lagi kitab Allah pada waktu yang sudah kita atur tadi. Ya. Wadrib lahum mathal hayatid dunya. Kasih umpama kepada mereka, hai Muhammad, tentang kehidupan dunia. Kama'in, bagaikan air, anzalnahu minas sama fakhtalata bih. Kami turunkan dari langit lalu bercampur dengan tumbuhan yang ada di muka bumi ini.
fa asbaha hashiman tadruhu ar-riya wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dibawa kita oleh Al-Quran. Ya. Ini umpama yang kita dapati di dalam Al-Quranul Karim. Ambil, selami. Kemudian ada pelajaran-pelajaran yang diberikan. Pelajaran yang diberikan oleh Al-Quran, maka gapai, kemudian pegang erat-erat, hiasi diri dengan pelajaran itu. Ini bahagian daripada ad-dinun nasihah li kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Keajaiban-keajaiban yang disampaikan oleh Al-Quran. Ayo pikir. Banyak keajaiban secara susunan bahasa bagi mereka yang sudah boleh masuk ke situ. Belum bisa masuk ke situ, masuk ke keajaiban yang mungkin kita bisa masuk. Contohnya tentang keajaiban gunung, yang Allah ciptakan gunung lalu menjadi pasak bumi. Keajaiban daripada angin. Ya, ini ada keajaiban, ada misteri kata orang di alam semesta ini. Nah, kita lihat berita-berita tentang misteri ini, kita bawa kepada Al-Quran. Lalu bukan berarti Al-Quran langsung membenarkan itu, tapi kita coba merefleksinya kepada Al-Quran, lalu kemudian menjadi sebuah ibrah bagi kita, menjadi pelajaran, menjadi petunjuk, dan seterusnya dan seterusnya. Bila juga belum memahami, tanya kepada orang yang paham, cari pembenaran melalui orang-orang yang telah diberikan ilmu tentang Al-Quran. Ini keajaiban-keajaiban ini ada. Keajaiban bumi, keajaiban bintang gemintang. Kenapa Allah sebut ya benteng itu dengan sebutan seperti bintang dan seterusnya? Ini keajaiban. Ada keajaiban secara kosakata. Misalnya ada kata yang tidak sesuai misalnya dengan kosakata Arab, tapi itu Al-Quran. Ada yang tidak sesuai, artinya tidak ada mansub, tidak ada jazam di sana, tapi disebutkan oleh Al-Quran bahasanya. Dzalika ma kunna nabghi. Di situ ya-nya dibuang. Nabghi ada ya, tapi ini dibuang. Sementara huruf penjazam tidak ada, penasab juga tidak ada. Kalau penasab nabghiyah, penjazam nabghi. Tapi ini tidak ada. Tapi tulisannya tetap dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Ini keajaiban lugawi ada terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kita coba pahami bagi orang yang sudah boleh masuk ke ranah ini, dan itu bagian daripada ad-dinu an-nasihah li kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada ayat di surah Al-Imran, walladzi anzala ala 'abdihi ayat minhu. Ada ayat-ayat yang muhkamat dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat kita amalkan, mutasyabihat kita kembalikan kepada Allah sebagaimana perintah daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Sementara orang-orang yang dia punya akar keilmuan, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kami beriman. Ayat mengatakan alif lam mim, apa maknanya enggak tahu, pokoknya itu Al-Quran, ya sudah. Ya. Tidak ada satupun yang dibuang oleh para sahabat, kecuali itu diperintahkan oleh Rasul, dan Rasul dapat perintah dari
Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat perintah dari Allah. Tidak ada huruf yang dituliskan atau dibaca dengan dua rupa. Sudah pernah kita sampaikan misalnya Malik Yaumiddin, tulisannya secara rasam Utsmani tidak ada alif. Karena dulu pada masa Utsman bin Affan membukukan atau mengkodifikasi Al-Quran itu tidak ada baris. Tidak ada baris. Titik pun tidak ada, jangankan baris. Jadi beda antara qaf dengan fa, antara ain dengan ghain, antara ra dengan zai, antara dal dengan dal, antara ba dengan ya, ta. Dari mana kita tahu? Kalau kita lahir pada waktu itu sebagai orang Asiani, maka kita tidak tahu. Tapi orang Arab itu tahu. Ya, karena ada naturalitas kebahasaan sama mereka. Lalu kemudian setelah berpencar, orang keliru membaca. Maka kemudian dikumpulkan kembali oleh Utsman dan kemudian ditulis sehingga menjadilah dia itu penulisan Al-Quran atas rasam Utsmani. Ya, meskipun tidak tertulis tapi bacaannya sesuai. Maliki Yaumiddin. Kalau kita baca sekarang Maliki Yaumiddin, panjang, ada alifnya. Tulisannya tidak ada alif, harakatnya berdiri seperti alif. Tapi kita baca diperpanjang dalam wujud takdir, seakan-akan dalam imajinasi kita ada alif. Nah begitu dia. Sementara tahqiq tidak ada alif. Di dua bisa dibaca, Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ma panjang, ada Maliki Yaumiddin, tidak panjang. Nah, ini bahagian daripada menyampaikan seluruh apa yang dikandung oleh Al-Quran, dan itu masuk di dalam pemahaman ad-dinun nasiha li kitabillah. Kemudian bertingkat terus dia membahas tentang keumumannya, kekhususannya, dan ini sudah pernah kita sampaikan dalam 3 kali pertemuan dalam pembahasan Mubahamatil Quran. Jadi 3 pertemuan sebelum hari ini. Beberapa contoh misalnya penyebutan secara ringkas, tidak detail, kemudian penyebutan secara umum, tidak secara khusus. Ini contoh-contohnya ada. Ada penyebutan disebut dengan sifat. Itu untuk menghinakan. Ya. Seperti tabbat yada abi lahab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab itu gelar. Gelarnya dipakaikan sifat. Apa Lahab? Karena dia akan dipanggang di dalam api yang api itu menyala-nyala panasnya. Ya, lidahnya itu menjilat ke sana kemari, memerah, lahab. Jadi dipakaikan pensifatan oleh Allah untuk menghinakan orang yang telah menghinakan Rasulnya dan kitabnya. Sementara Rasul dan kitabnya tetap mulia, dia sendiri yang kena kehinaan itu. Nah, ini sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang umum, ada yang khusus, ada yang nasikh, yang mansukh, mana ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang sebelumnya, dan ini pun terbagi-bagi lagi, dan itu kerjanya para praktisi pendidikan di bidangnya atau para guru-guru dan para ulama, bertingkat-tingkat hari demi hari sehingga menjadi mendalamlah keilmuan. Kemudian terakhir, termasuk dalam ad-dinun nasiha li kitabillah adalah menyampaikan
dan menyebarkan keilmuan Al-Quran itu. Kita sebarkan, kita sampaikan. Kata Nabi, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani muslimin. Adakah yang lebih baik dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah, diajak kepada Allah? Bagaimana pola mengajak kepada Allah? Dengan mengambil isi Alkitab, isi As-Sunnah sebagai mubayyin, ay mufassir terhadap Al-Quranul Karim. Jadi menyampaikan ilmu perlahan-lahan dengan penuh hikmah, ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau melewati sesuatu yang melenakan, itu sifat ibadur rahman dalam surat Al-Furqan. Dia berjalan dengan tetap kirama, mulia. Maksud mulia bagaimana? Lewat di sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, atau lewat kepada sesuatu yang keji, melalaikan maksiat atau yang haram, dia berlalu dengan kemuliaan. Maksud mulia bagaimana? Dia tidak terpengaruh. Kalaupun dia harus berdakwah, dakwahnya itu tidak membuat orang menjadi marah karena ucapan kita. Nah, kalaupun marah, dia membangkang, tidak terima karena dirinya memang pembangkang, bukan karena penyampaian kita. Ini marru bil lagwi kirama. Pertama, dia tidak terpengaruh, artinya dia tidak ikut, ya. Dia tetap bisa membatasi diri, dia tetap bisa menjaga kesucian batinnya, bahkan lahir pun dia tidak akan terpesona terhadap itu. Marru bil lagwi kirama. Ini adalah menyampaikan pesan-pesan Al-Quranul Karim, dan seterusnya dan seterusnya. Insyaallah dengan berjalannya waktu, berpindah dari tahun 2023 ke 2024, nah mulailah merencanakan hal-hal seperti ini. Nanti merencanakan di bidang akhlak, selain ini sudah termasuk, disampaikan oleh guru-guru kita yang lain. Di bidang akidah, ketauhidan, ada guru-guru kita. Hadis juga demikian. Perlahan-lahan, di sini kita ambil sedikit, di sana kita ambil sedikit, nanti kumpul-kumpul, insyaallah Allah akan melihat usaha kita. Mudah-mudahan dengan masuknya tahun 2024 ini, kita harapkan ada kebajikan dengan muhasabah kita ini, dan semoga kepemimpinan pun akan terus berjalan dengan baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, juga bagi bangsa dan rakyat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا.
واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 بسر الفاتحة صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم